Assalamualaikum. Ketemu lagi setelah 1 bulan. ya gitu Iya kali. long time kita hibernasi dari bikin podcast. Kalau ditanya kenapa agak lama, ada alasan yang Ya, kenapa? kalau bilangnya sibuk soalnya enggak, kalau kita sih so sibuk ya. Ya jawabannya, kenapa Kang nggak bikin podcast yang baru? Soalnya lah. Nah, jawabannya itu. Udah gitu aja, nggak tahu kenapa. Dan kita penuhin request dari banyak orang buat ganti suasana. Sekarang kita ada di Kopi Menak Roastery. Kita mau bahas apa ya? Ya lagi-lagi kalau ada bahasan podcast itu pasti berangkatnya dari kami. Keresahan sendiri. Dari kami. Jadi ya kami nggak mau sok nyeramahin orang gitu kan. Nggak mau sok. Mangga Kang. Nih, oh nasi goreng ya? Di situ aja Kang. Ya. Makasih. Nggak mau sok paling bener gitu kan. Jadi kami lebih senang ngangkat tentang keresahan yang ada di kami. Kalau dibilang banyak banget keresahan, ya iyalah, kan kita mah manusia ya. Ya manusia mah kan selalu akan ada keresahan, selalu akan ada masalah. Tapi artinya ketika kita ngerasa resah, artinya kita ada konflik di dalam hati kan, bahwa kayaknya saya tahu yang benar tuh gini, tapi kenapa kok gini gitu kan, ini harusnya gimana ya, kata Ustadz tuh yang benar tuh gitu kan. Makanya ada resah, ada konflik, karena ketika kita udah nggak ngerasa lagi konflik, udah nggak ngerasa lagi resah tentang benar salah, tentang dosa, ya artinya mungkin kita sudah jauh dari Allah, dan Allahnya udah jauh ya. Hatinya sedang jauh dari Allah gitu. Jadi kalau saya ketika dikasih resah gitu ya sama Allah, dan dikasih konflik di hati, ini kenapa ya gini ya, kenapa gitu ya, bersyukur. Kalau saya bersyukur sih alhamdulillah. Karena ternyata begitu kita dikasih ujian itu kan yang kita anggap ujian itu sesuatu yang kita memang belum ngerti, ilmu kita belum sampai di kejadian yang Allah kasih. Kan kalau misalnya satu kejadian atau ujian yang kita anggap nggak enak dan kita tidak kita harapkan, setelah itu selesai kan kita bisa menertawakan itu, dan oh iya ya ternyata begitu doang. Nah itu berarti si ilmunya udah melebihi ujiannya. Nah pada saat kita dapat sesuatu yang tidak diharapkan itu, yakinlah kalau sesuatu itu diundang sama dosa-dosa kita. Dan yang harus dilakukan pertama itu, yang paling sulit, introspeksi. Pasti pada aneh ya, kenapa ada yang pakai kacamata? Bukan sok keren, bukan sok kece, bukan. Karena kalau kece udah dari lahir. Enggak ya? Cilehan guys. Bukan. Karena sinusnya lagi kambuh, baru abis minum obat flu. Obat flu-nya bikin ngantuk, jadi matanya meler. Jadi kata suami aku, pakai kacamata biar kalau pas podcast rada merem. Biar agak enak lah liatnya ya, nggak kayak preman dulu gitu. Kayak Ian Kasela. Preman rujit. Kacamatanya keren loh, dari PIP, apa sih bacanya? PIP ya? PEEP itu keren, serius. Aku kira harganya ini mahal. Ini bukan endorse ya? Ini bukan endorse, tapi kalau nanti kita tag PIP-nya, kalau mau nge-endorse boleh. Aku juga punya sih nanti ya, di situ jauh. Karena harganya ternyata murah, tapi bagus
gitu. Jadi gini, kemarin ada di keluarga kami ada suatu kejadian yang sampai kalau aku pribadi sampai aku ngomong ke suami yang kayaknya aku gagal ya jadi seorang ibu dan kayaknya harus pakai kacamata dan Ya intinya satu kejadian yang tidak pernah kami prediksi. dan pada akhirnya ya menurut aku setelah aku jadi ibu ketika sampai keluar kata dan ngerasa bahwa oh aku gagal jadi seorang ibu itu kayaknya titik terendah banget gitu loh, titik terendah banget. Dan waktu itu kalau aku ngomong gitu kamu ngomong apa yang jawabannya teh bukan gagal apa yang Bukan gagal, tapi ada yang keliru, masih ada yang keliru. Kalau gagal itu udah final menurut saya ya. Menurut saya gagal itu udah final dan udah nggak bisa dibenerin lagi. Tapi ini Allah masih kasih kita sehat, masih kasih kita rezeki, masih kita kasih kita waktu dan ilmu yang sangat bisa menunjang untuk merubah itu. Ini bukan gagal, tapi ada yang keliru yang harus dibenerin. Karena kalau misalnya kita stres dengan itu, ya kenapa? Emang kenapa semua orang juga pernah melakukan kesalahan kok. Semua orang juga pernah menemukan sesuatu yang menurut dia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya kan itu nggak bahaya, sebetulnya yang bahaya itu respon kita. tapi kan pada akhirnya ya misalnya ketika anak kita melakukan hal yang tidak kita harapkan pasti reaksi pertama gitu ya buat seorang ibu seorang ayah wah gitu kan ya wah aku gagal nih ngedidik anak wah aku gagal nih menerapkan tentang akidah menerapkan tentang mengingat gak nempel nih ke anak gitu ya tentang dosa ada dosa loh ada Allah loh Allah maha melihat loh segala macam. Tapi kalau kayak gitu masih bagus. Yang bahaya itu langsung punishment-nya, langsung pressure-nya semuanya ke anak. Nah itu yang kemarin sore kita ngobrol berdua di mana ya? Oh di rumah ngobrol. Salah satu yang ini kejadian yang kita bahas ini udah agak lama ya, ada 2 minggu lah ya. Kemarin baru dapat insight bahwa aku ngomong ke suami kan ya ke kamu ya, yang aku kaget nggak nyangka karena ternyata respon kita ketika anak kita ada masalah gitu kan ya, respon kita bisa objektif terhadap masalah, bisa tenang. Artinya tenang itu bukan tenang gitu, enggak, ada nangisnya, ada kagetnya, tapi bisa oke, ini harus gimana, oke, apa yang harus kami lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa suami lakukan, oke, harus gimana, gini, itu tenang gitu kan, bisa berpikir jernih, bisa emosinya bisa mengalir, membiarkan diri ini nangis gitu kan ya, membiarkan diri ini kaget tapi objektif gitu loh ya kan. Terus aku ngomong kemarin yang aku baru ingat ternyata pas kita ngadepin masalah ini kemarin kok aku bisa menghadapinya dengan tenang, bisa meresponnya dengan baik dan menurut kami benar. Mudah-mudahan benar. Terus tidak reaktif gitu loh. Karena mungkin ya ya kami kan pernah jadi anak ya. Kita pernah jadi anak ya. Saya tuh langsung nge-recall dulu misalnya saya atau saudara kandung saya gitu ya. Ketika melakukan kesalahan kayaknya orang tua saya gitu loh. Responnya tuh pokoknya sepertinya lebih dari apa yang saya lakukan ketika saya menghadapi masalah ini gitu loh. Itu gitu kan.
Dan setelah dipikir-pikir gitu ya, kemarin tiba-tiba dapat insight ini, dan setelah dipikir-pikir, oh salah satunya karena mungkin ya, mudah-mudahan benar, karena saya pernah ada di titik balik, dikasih kesadaran sama Allah untuk segera secepatnya dan sesering mungkin menyelesaikan tentang diri gitu kan, tentang diri gitu loh, menyelesaikan tentang diri, tentang semuanya. Sampai jadi gini, kalau waktu dikasih masalah ini saya belum selesai dengan diri saya, masih ada kemarahan, masih ada kekecewaan tentang masa lalu saya, tentang pola asuh yang saya dapat, tentang orang tua saya gitu kan. Mungkin ketika saya dihadapkan oleh anak saya yang ada masalah, mungkin reaksinya akan yang duluan itu adalah tentang harga diri gitu kan ya, tentang harga diri, tentang nama baik gitu kan. Mungkin gini, ibu harga malu, diri, nama baik, ya pokoknya intinya tentang mendahulukan tentang ego saya sebagai orang tua gitu kan ya. Ya berarti kan POV-nya akan lebih ke kesalahan si anak. Kesalahan si anak, dan kamu mah nggak mikirin ibu misalnya gitu kan, nggak mikirin, nggak sayang sama orang tua, nggak mikirin nama baik ya gitu kan, misalnya gitu ya, nggak mikirin nama baik, nggak mikirin apa gitu loh. Tapi kemarin saya ketika saya dikasih ujian gitu ya, saya kaget, saya nangis, tapi saya nggak marah maki-maki, nggak marah nyerang personal gitu loh, nggak yang kamu ini gini, kamu itu gitu, enggak. Tapi oke, kita harus apa ya, oke, berarti ada masalah ini gimana ya, bla bla. Jadi melihat point of view dari si anak gitu kan ya, dari kita dan dari agama gitu ya. Pokoknya nggak tahu ya, Allah mudahkan pas begitu ada kejadian yang memang kita nggak harapkan itu. Awal yang kepikiran itu, ya Allah ini dari dosa yang mana? Ya Allah ini dari dosa saya yang mana ya? Ya Allah kalau memang ini dari dosa di masa lalu saya atau yang kemarin atau yang tadi malam, ampuni ya Allah. Lebih ke situ sih, lebih ke kenapa kita merasa gagal, karena kenapa masih ada dosa yang berimbas ke anak-anak. Karena ya Allah, aku yang bikin dosa, tapi ditegurnya kenanya ke anak, dan itu menyakitkan ya gitu ya. Kan pengennya namanya orang tua ya udah ke aku aja gitu kan gitu ya. Karena begini, kemarin yang dijelasin sama Ustaz Ridho pas di kajian TBS kemarin itu dijelasin, apapun yang orang tua lakukan, khususnya ayah ya, karena ayah itu pemimpin di dalam rumah, di rumah tangga. Apapun yang dia lakukan, dosa sekecil apapun yang dia lakukan, dosanya itu akan masuk ke dalam rumah. Dan orang rumah ya, bahkan kendaraan atau tunggang, kalau zaman Rasulullah itu kan tunggangan, kalau zaman sekarang berarti kendaraan. Bahkan kendaraannya pun bisa jadi bermasalah. Nah, melihat dari situ, oh mungkin ada dosa yang sengaja atau nggak disengaja yang kita lakuin, yang memang berimbasnya ke dalam rumah. Ya. Dan satu hal, ini baru dapat insight tadi, baru banget. Pada akhirnya ketika orang tuanya sudah selesai dengan diri dia, ketika menghadapi masalah, saya baru ingat pada saat hari itu ada masalah, yang saya lakukan adalah saya peluk anaknya. Saya peluk, saya pegang, dan saya bilang saya meyakinkan bahwa kita bareng-bareng menebus dosa ini gitu kan ya, kita bareng-bareng beristighfar gitulah kasarnya ya ke Allah, kita bareng-bareng meminta maaf ke Allah gitu.
Karena yang saya lihat, ya mungkin orang lain gitu ya, ketika anak bermasalah kan pasti marah sama anaknya, marah, mungkin mencaci maki, mungkin wah gitu kan. Sebetulnya Kayaknya nggak akan mau gitu kan ya, untuk memeluk, untuk apa ya, nggak mungkin, membiarkan diri orang tua itu jadi tempat nangisnya anak juga ya. mungkin besar kecilnya masalah itu tiap orang relatif kan. Ya itu poinnya. Maksudnya gini, Mungkin kata mungkin masalah yang kami alamin kemarin buat orang lain kecil gitu. nah apa sih gitu Apa kan. cuman gitu doang. Gitu doang gitu. Kan. Tapi kan buat kami ada pandangan yang beda tentang ya, tentang masalah prinsip apapun. keluarga ya. Ya, Prinsip setiap keluarga keluarga pasti memandang beda terhadap apapun hal itu gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang wah emang anaknya ngapain, enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya diceritain juga kata Kalau orang misalnya gitu doang gitu. kalau misalnya saya dulu remajanya nakal. Terus kalau misalnya melihat masalah yang terjadi, sebetulnya kalau dari POV saya yang dulunya backgroundnya baong gitu, Itu nggak ada apa-apanya. biasa aja, gitu itu kan. kenakalan wajar lah, remaja gitu. Cuman di pandangan kami ada beberapa prinsip yang Kami ingin lebih baik. Kami bukan, ingin ada hidup beberapa prinsip yang memang kita jadiin dasar yang dilanggar sama si anak. ya gitu. Padahal Dan- dia tahu itu. Gitu. Dan pada akhirnya poin dari podcast ini adalah banyak orang tua yang kenapa sih podcastnya boleh ganti judul nggak? Agak ini ya, banyak orang tua yang punya cita-cita pengen jadi ibu yang baik, pengen jadi bapak ayah yang baik buat anaknya ya, pengen jadi ibu dan ayah yang sempurna gitu ya, yang terbaik buat anaknya. Ternyata itu akan sulit didapat, akan sulit dicapai ketika kita belum jadi istri yang baik buat pasangan kita. Pasangan belum bisa jadi suami yang baik buat istrinya. Dan istri dan suami yang baik akan sulit dicapai ketika kita belum bisa mengakui, menerima, menyelesaikan semua luka-luka, semua perjalanan hidup kita di belakang. Dan artinya ketika kita mengakui dan menerima, artinya berarti kita sudah sangat paham dan jauh mengenal tentang diri kita, tentang ada luka apa aja, pernah ngalamin apa aja, ada tentang ya kalau mau lebih lebar lagi ada tentang apa sih keistimewaannya kita, apa sih kekurangan diri kita, apa sih yang harus digali dari diri kita, apa sih batasan diri kita gitu kan. Ya kan Gitu. sebetulnya tahapannya jelas ya. Kalau misalnya kita ngomong apakah kita apakah kita orang yang baik untuk pasangan kita. Ya jangan dulu ngomong itu sebelum kita mengetahui apakah saya sekarang ini sudah jadi saya versi yang terbaik. Ya kan? Ya. Berarti untuk menjadi saya versi yang terbaik hari ini harus menyelesaikan yang sudah saya lalui, ya kan? Nah, jadilah satu versi personal yang terbaik nih untuk hari ini. Nah, si pasangannya juga sama harus menyelesaikan apa yang sudah dia lalui di belakang. Karena Dia akan jadi satu personal yang terbaik hari ini versinya dia. Nah, setelah itu baru kita bicara masalah pasangan. Apakah kita bisa jadi pasangan yang baik? Apakah kita sudah memenuhi? Kalau misalnya untuk diri sendirinya aja belum terpenuhi, gimana kita mau bicara saling memenuhi dengan pasangan? Kan nggak mungkin. karena pada akhirnya ketika kita belum jadi versi terbaik kita gitu kan ya, kita belum menyelesaikan tentang diri kita dan pengen langsung loncat jadi pasangan yang baik,
pada akhirnya itu hanya memaksakan diri kita gitu kan ya, memaksakan diri kita untuk sampai jadi di pasangan yang terbaik. Dan ketika dipaksakan, ya namanya dipaksain ya gitu loh, Gak akan enak, nggak gak akan akan lama. enak, nggak akan lama, dan akan effortnya besar, tenaganya besar, akan capek gitu loh. Tapi kalau kita sudah selesai dengan diri kita dan kita sudah jadi versi terbaik diri kita, itu tuh akan mengalir dengan sendirinya, dan aura selesainya gitu ya, aura rilisnya itu akan terpancar tanpa harus kita paksa dorong gitu loh si badan ini buat jadi pasangan yang terbaik, buat jadi ibu yang terbaik gitu loh. Sama kayak mobil ya kan, mobil yang apa, yang mogok ya, mobil yang rem tangannya diangkat gitu kan, kita paksa gas terus, bisa mungkin maju tapi knalpotnya bau gitu kan, Bau hangit, bau hangit kan, bau, bisa maju tapi semakin mesinnya akan dipaksain bermasalah. mobilnya mesinnya akan bermasalah dan knalpotnya bau kan. Tapi ketika rem tangannya dilepas, kita gas sedikit, mobil itu dia akan maju kok gitu loh. Dan rem tangan itu yang selalu kalau saya suka bilang, rem tangan itu adalah emosi negatif. Ketika emosi negatif masih kencang, kamu mau gas diri kamu untuk jadi yang terbaik, untuk jadi pasangan yang terbaik, untuk jadi orang tua yang terbaik, mungkin bisa. Tapi akan ada titik kamu lelah. Dan akan ada titik meledak di tempat, di waktu, di orang yang salah gitu kan. Tapi ketika emosi negatifnya kamu sudah lepaskan, kamu push sedikit, ya tetap namanya hidup harus ada effort ya, harus ada ikhtiar kan. Tapi ikhtiarnya tuh enggak yang tapi insya Allah proses untuk jadi yang terbaiknya tuh lebih ringan dan lebih ada ujungnya. Dan pada akhirnya bukan lagi untuk lihat aku dong, aku tuh udah berusaha loh gitu kan ya, jadi pasangan yang terbaik, lihat aku dong, aku tuh udah jadi ibu. Kurang apa sih ibu buat kamu, ibu tuh udah ngelakuin semuanya. Pada akhirnya apa, pamrih, karena kita melakukannya pun memaksakan. Jadi ketika yang sudah kita lakukan tidak dihargai, tidak dianggap oleh pasangan atau anak, kita tuh yang jadi yang ini gue loh gitu kan, lihat dong ibu tuh udah berkorban loh buat kamu, aku tuh udah berkorban buat kamu loh, ya kok kamu gini, kok kamu gitu kan. Akhirnya ya butuh diakuin. Tapi ketika kita sudah selesai dengan emosi negatif kita gitu ya, mau diakuin, mau diterima, mau dihargai atau tidak oleh pasangan dan anak, itu urusan mereka sama Allah. Tapi yang pasti niat saya ingin menjadi pribadi yang baik, saya ingin menjadi istri yang baik, dan saya ingin menjadi ibu yang baik sesuai dengan peran fungsinya di Al-Quran. Dan saya melakukan yang insya Allah mudah-mudahan lillahi ta'ala udah gitu. Jadi apa sih kasarnya, nothing tulus ya, nothing tulus gitu, dengan penilaian orang, dengan pendapat orang gitu kan. Dan dengan yang penting yang saya lakukan tidak melanggar akhirat saya, dan saya melakukannya insya Allah yakin bahwa itu memang yang terbaik yang seharusnya pasang sebagai istri dan seharusnya sebagai ibu lakukan menurut Allah gitu kan ya. Gitu.